Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Syarul Mubarak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi pada bab 5, yakni jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud. Nah, di dalam materi tersebut terdapat ada 3 sujud, yakni sujud syukur, sujud sahwi, serta sujud tilawah. Nah, siswa-siswi sekalian, apakah tahu arti dari pengertian sujud syukur? Nah, sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata Alhamdulillah. Ternyata di samping dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita juga diajarkan cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut. Cara lain yang dimaksud adalah dengan sujud syukur. Nah, adapun dasar hukum sujud syukur. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yakni sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Nah, artinya Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar suka atau gembira, beliau langsung melakukan sujud. Artinya beliau bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Dan selanjutnya sebab-sebab melakukan sujud syukur, di antaranya adalah mendapatkan nikmat Allah dan terhindar dari bahaya. Tata cara melakukan sujud syukur. Nah, adapun tata cara yang dilakukan saat kita mau sujud syukur, di antaranya menghadap kiblat. Dan yang kedua, niat untuk sujud syukur. Dan yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan selanjutnya duduk kembali dan kemudian mengucap salam. Hikmah dari sujud syukur, yakni ada 4. Orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh. Dan yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Dan yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan serta hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dan selamat dari siksanya. Kemudian yakni sujud sahwi. Apakah siswa-siswi sekalian mengetahui arti dari sujud sahwi? Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Nah, terkadang kita saat melakukan sholat kita lupa rakaat, bahkan kita lupa dengan sujud kita. Nah, yang biasa disebut yakni sujud sahwi. Nah, adapun dasar hukum sujud sahwi yakni adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Adapun sebab-sebab sujud sahwi, yakni lupa meninggalkan salah satu rukun salat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal ataupun sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut pada salat subuh. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Nah, adapun tata cara sujud sahwi. Yang pertama, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yasu. Artinya, Maha suci Allah tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Yang ketiga, kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Kemudian yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Kemudian hikmah melakukan sujud sahwi. Hikmahnya yakni kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika orang tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka sebagai umat Islam diajarkan untuk segera memberi maaf. Kemudian yakni sujud tilawah.
Apakah siswa-siswi mengetahui arti dari pengertian sujud tilawah? Nah, sujud tilawah yakni adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Nah, adapun dasar hukum sujud tilawah yakni sunnah sebagaimana hadis Rasulullah dari An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'un alaina al-Qur'an fa iza marra bisajadi kabara wa sajada wasajadu ma'ahu, yang artinya dari Ibnu Umar sesungguhnya Nabi pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, sebab-sebab sujud tilawah. Adapun sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat salat maupun di luar salat. Di dalam ayat tersebut terdapat 15. Dan selanjutnya syarat sujud tilawah. Adapun syarat sujud tilawah dalam melaksanakan sujud tilawah harus memenuhi syarat sebagai berikut, yakni suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat serta menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah, yakni yang pertama niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, kemudian duduk setelah sujud dengan tumak ninah tanpa menyebabkan tasyahud, dan yang terakhir mengucap salam. Adapun tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah ada 2 macam, yakni sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara melakukannya, sujud tilawah di luar sholat sebagai berikut, yakni berdiri menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, dan sujud sekali. Pada saat sujud membaca doa sebagai berikut, yang artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya, dan kemudian duduk sejenak dan dilanjutkan dengan yang terakhir yakni mengucap salam. Kemudian yang kedua sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat. Adapun cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat sebagai berikut. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Nah, berikut hasil dari video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum.